Hai semua, di video kali ini aku bakal bagiin resep ide jualan roti sosis yang super praktis tanpa mixer dan tanpa oven. Bahan-bahannya pun juga sangat sederhana. Pertama-tama kita siapkan 130 ml air hangat, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, aduk hingga gula larut. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan ini kita diamkan dulu sampai ragi berbuih. Jika setelah didiamkan kurang lebih 5 menit ini raginya berbuih, itu tandanya ragi aktif dan bisa kita gunakan. Kemudian tambahkan 1 butir telur, 30 gram margarin yang sudah dicairkan, lalu aduk hingga semua bahan ini tercampur rata. Siapkan kembali wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan setengah sendok teh, garam, aduk rata. Kemudian masukkan bahan cair. Aduk-aduk hingga tercampur rata dan menyatu menjadi sebuah adonan. Nah, kurang lebih seperti ini. Memang adonannya sedikit agak lengket, tapi nggak apa-apa. Kemudian tutup kain dan istirahatkan selama 45-60 menit atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Olesi tangan dengan minyak goreng, lalu keluarkan adonan dan pindahkan ke alas kerja. Ulen lagi sebentar untuk membuang gas yang masih ada di dalam adonan. Oh ya, jika adonan masih dirasa sangat lengket, bisa ditaburi dengan sedikit tepung. Bulatkan kembali adonan dan bagi menjadi 14 bagian atau sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Setelah dibagi-bagi, lalu kita bulatkan atau kita rounding. Lakukan hingga semua selesai. Setelah semua selesai di rounding, kita tutup kembali dan kita diamkan selama 15 menit. Selanjutnya, siapkan cetakan teflon mini. Kemudian kita susun di cetakan untuk adonannya. Untuk adonan yang menunggu, tutup dengan kain bersih agar tidak mengering. Dan ini kita pipihkan. Kemudian tusuk-tusuk pakai garpu agar saat dipanggang rotinya tidak menggelembung. Selanjutnya olesi bagian atasnya menggunakan saus tomat atau saus sambal. Tambahkan sosis. Lalu kita tambahkan lagi saus tomat atau saus sambal dan juga mayones. Untuk topping di sini aku menggunakan keju slice. Dan terakhir irisan daun seledri. Jika sudah ditopping semua, kita tutup.
Kemudian kita panggang selama 12-15 menit, gunakan api kecil. Jika sudah kecium bau wangi, itu tandanya roti sosis sudah matang dan bisa kita angkat. Lanjutkan lagi hal yang sama ke adonan berikutnya. Nah, seperti ini hasilnya setelah roti sosis selesai dipanggang semua. Jika mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan plastik OPP. Dan ini kita lihat bagian dalamnya sangat empuk dan lembut banget. Tentunya rasanya pun sangat enak. Selamat mencoba. Terima kasih. Hai semua, kali ini aku membuat roti sosis lagi. Roti sosis tanpa mixer dan dipanggangnya pakai oven tangkring. Buatnya sangat mudah, semua pasti bisa. Langkah pertama, siapkan 110 ml air hangat. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, aduk hingga gula larut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan, aduk kembali dan ini kita diamkan dulu sampai ragi berbuih selama 5-7 menit. Jika setelah ragi didiamkan, ragi berbuih seperti ini, itu tandanya ragi aktif dan bisa kita gunakan. Lanjut siapkan wadah besar, masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 2 sendok makan susu bubuk, aduk hingga tercampur. Kemudian masukkan larutan ragi yang tadi kita buat, tambahkan 1 butir telur. Aduk gunakan spatula sampai semua bahan menyatu seperti ini. Kemudian tambahkan 30 gram margarin. Seperempat sendok teh garam. Lalu aku akan lanjut ulen menggunakan tangan, tapi teman-teman jika mau menggunakan mixer juga boleh. Ulen sampai semua bahan tercampur dan menyatu menjadi adonan seperti ini, nggak perlu diulen sampai kalis elastis. Kemudian tutup menggunakan kain bersih dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, kita buka tutupnya. Nah, seperti ini adonan sudah menjadi lebih elastis dan sudah membentuk serat roti dengan sendirinya. Pindahkan adonan ke alas kerja, lalu ulen lagi sebentar. Kemudian bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian. Sesuaikan saja dengan selera, tapi di sini aku bagi menjadi 8 bagian dengan berat masing-masing adonan sekitar 58 gram. Setelah dibagi-bagi, lalu kita rounding adonan. Dan lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Setelah selesai di rounding semua, ambil satu bagian yang pertama kali kita bulatkan tadi, untuk bagian yang lain kita tutup. Siapkan sosis dan juga paper cup khusus roti. Kemudian pipihkan adonan bentuk memanjang, untuk panjangnya sesuaikan dengan sosis yang kita pakai. Jika sudah selesai dipipihkan, lalu tambahkan 1 buah sosis dan kita gulung seperti yang ada di video. Untuk bagian ujungnya kita rapatkan. Selanjutnya kita gunting-gunting tapi jangan sampai putus. Kemudian bagian yang kita gunting tadi kita bentuk menyilang seperti yang ada di video. Ini caranya sangat mudah ya teman-teman. Kita ambil satu bagian lalu kita silangkan satu sama lain. Hasilnya seperti ini, lalu pindahkan ke cup khusus roti. Ini akan aku contohkan sekali lagi. Setelah dipipihkan, tambahkan sosis, lalu rapatkan kembali.
Selain menggunakan gunting, bisa juga menggunakan pisau seperti ini. Yang penting saat memotong tidak sampai putus ya teman-teman. Selanjutnya kita bentuk menyilang untuk bagian yang kita potong tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Dan ini sudah selesai semua, kemudian kita tutup dan kita proofing selama 30-45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Jika sudah mengembang 2 kali lipat, kita olesi bagian atasnya menggunakan susu cair. Dan di tahap ini kita sudah bisa panaskan oven. Jika dirasa ovennya sudah panas stabil, lalu kita oven rotinya selama 20 menit, gunakan api sedang. Atau sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Nah, seperti ini hasilnya setelah rotinya matang. Selagi roti masih panas, kita oles lagi menggunakan margarin agar rotinya terlihat glowing. Nah, seperti ini hasilnya, rotinya sangat cantik. Agar rotinya tetap empuk sampai berhari-hari, bisa kita simpan di wadah tertutup. Kita akan lihat bagian dalamnya. Sangat lembut sekali, rotinya juga sangat empuk dan pastinya juga rasanya sangat enak. Terima kasih sudah menonton video hingga selesai, sampai jumpa di video selanjutnya.